Sekelompok murid terkurung di dalam kelas. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dengan keras. Ada seorang perempuan yang berlari ke sana. Ingin membuka pintu itu tapi ditahan oleh guru. Karena barusan saja, ada pembunuh yang masuk ke sekolah. Sudah ada banyak murid yang dilukai. Guru tidak tahu yang di luar itu murid yang minta tolong. Atau pembunuh yang membohongi mereka untuk buka pintu. Dia berpikir untuk tidak boleh membukakan pintu. Para murid merasa guru tidak punya perasaan. Kalau di luar benar-benar murid yang minta tolong, apa kita akan tetap melihat dia dibunuh di luar? Dua murid maju ke depan untuk membukakan pintu. Tapi guru dengan sekuat tenaga menahan mereka. Sang guru pun berkata bahwa anaknya sendiri juga di sekolah ini. Siapapun tidak boleh buka pintu. Semua kejadian ini diam-diam direkam oleh murid. Tiba-tiba di luar tidak ada suara lagi. Semuanya diam-diam melihat dari lubang bawah pintu. Murid di luar sudah tidak bergerak lagi. Para murid menuduh sang guru adalah pembunuh. Karena tidak menolong. Saat itu murid pindahan yang berada di pojok kelas. Si Nano memperingati semuanya. Kita bukannya lebih baik mencari senjata untuk melindungi diri sendiri dulu. Kalau pembunuh masih belum pergi. Semua orang pun langsung sadar. Dan mencari senjata di sekeliling mereka. Sang guru merebut pisau silet dari tangan seorang murid. Dia mengira dirinya lebih kuat. Jadi harus mendapatkan senjata yang paling bagus. Untuk melindungi semua orang. Lalu Ahu mengejeknya. Saat itu, pacar Ahu si Xiao Lu menemukan pisau silet yang lain untuknya. Ahu pun mengkhawatirkannya bertanya kamu ada senjata yang cocok tidak? Xiao Lu menemukan tongkat besi dan memberikannya ke Xiao Gao. Hal ini sangat jelas membuat Ahu tidak senang. Sudah terkurung di dalam kelas selama beberapa jam. Anak sang guru haus. Dia bertanya ke semua ada air apa tidak. Xiao Lu ingin mengeluarkan air dari dalam tasnya. Tapi Ahu melarangnya. Dan hal ini dilihat oleh sang guru. Dia pun langsung merebut tasnya. Tapi tidak ada air di dalamnya. Ternyata air itu diam-diam dicuri oleh Xiao Gao. Dan sudah menghabiskannya. Menghadapi pertanyaan Ahu, Xiao Gao tidak merasa bersalah. Jelas-jelas kau yang duluan membohongi anak-anak kalau tidak ada air. Beberapa murid perempuan lainnya telepon untuk minta tolong. Tapi sinyal ternyata sangat jelek sehingga tidak bisa terkoneksi. Saat itu Nano berkata, HP-nya sendiri, menemukan informasi tentang pembunuh. Dia adalah orang yang melakukan 8 pembunuhan. Pembunuh berantai, menggunakan seragam murid dan menyamar masuk ke dalam sekolah. Dan mukanya hanya ada setengah foto. Bila di luar itu adalah si pembunuh. Dia bersedia untuk melawannya. Atau diam-diam sembunyi di dalam kelas menunggu bantuan datang. Sekelompok murid ini sudah di dalam kelas sangat lama. Di luar pun sudah gelap. Ada yang berkata, dan ada yang langsung nimbrung berkata. Ada yang berkata, dan ada yang langsung nimbrung berkata. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kabur. Guru melihat situasi itu. Dan langsung memberikan usulan. Biarkan orang memberikan saran keluar untuk mencari pertolongan. Sepertinya semua orang sudah mempunyai tujuan. Ketua OSIS yang pertama menyetujuinya. Karena kau yang pikir itu satu-satunya kesempatan. Jadi kaulah yang pergi mencari bantuan demi kita. Gadis lain pun juga merasa masuk akal. Kalau kami semua keluar juga bisa saja dibunuh. Semua orang bilang lebih baik mengorbankanmu. Perkataan ini membuat Xiao Gao tidak terima. Kenapa harus dia sendiri yang pergi menjemput kematian? Para gadis dengan enggan berkata. Jika tidak karena di siang hari, Xiao Gao sengaja tidak mengerjakan tugas. Membuat semua orang harus tetap tinggal. Pasti semua tidak akan dikurung dalam kelas. Nano yang duduk di sebelah. Diam-diam melihat mereka yang saling menuduh. Hanya Xiao Lu yang membuka suara untuk melindungi Xiao Gao. Tapi semua orang angkat tangan setuju Xiao Gao keluar. Xiao Lu tidak mengangkat tangannya. Hal itu membuat pacarnya Xiao Lu si Ahu curiga. Melihat dia yang hanya diam saja tidak berbicara dengannya. Xiao Lu pun akhirnya hanya bisa mengangkat tangan. Xiao Gao pun emosi. Meski dirinya keluar dan menemukan pertolongan. Juga tidak akan menolong mereka semua. Saat itu Nano juga setuju. Alih-alih dipaksa untuk mengambil risiko. Dia juga akan bertindak sama seperti Xiao Gao. Semua orang langsung mengarahkan jari ke arah Nano. Menyuruh Nano menemani Xiao Gao keluar sama-sama. Xiao Gao yang dipaksa pun membuka pintu kelas. Dia hati-hati melihat, lalu kaget hingga langsung kembali.
Mayat yang sebelumnya di depan pintu menghilang. Xiao Gao menyuruh mereka semua untuk memberikannya waktu 15 menit. Untuk mempersiapkan diri. Bila di luar masih tidak ada suara dia akan keluar. 15 menit pun berlalu. Ketua OSIS tidak sabar dan membantu Xiao Gao membukakan pintu. Di saat membuka pintu, Xiao Gao mendorongnya keluar. Dan langsung mengunci pintu. Kau adalah anggota OSIS. Jadi tugasmu lah yang membantu kami mencari pertolongan. Jika kau tidak cepat pergi, pembunuh itu kemungkinan akan segera kembali. Tidak lama kemudian, ketua OSIS yang berada di luar menelepon. Mukanya sangat pucat, sekelilingnya sangat gelap. Tiba-tiba di belakangnya muncul sesuatu yang mengerikan. Mereka kehilangan ketua OSIS. Semua orang pun menyalahkan Xiao Gao. Semua orang terus berpikir seharusnya Xiao Gao yang pergi keluar mencari orang. Xiao Lu masih ingin membantu Xiao Gao. Lalu ditahan oleh Ahu. Xiao Gao dengan muka penuh benci pun keluar dari kelas. Ahu menyadari pacarnya sudah beberapa kali terus melindungi Xiao Gao. Dari awal sudah curiga. Murid perempuan di sebelah menelepon Xiao Gao, tapi langsung dimatikan Xiao Gao. Xiao Lu pun meneleponnya lagi. Dan Xiao Gao mengangkat teleponnya. Dan mengatakan dia sedang mencari ketua OSIS. Ahu tiba-tiba berkata dia tidak bisa menahannya lagi. Ingin ke toilet. Dan tidak memedulikan penolakan dari orang. Nano yang diam-diam memerhatikan berkata ke guru. Bila kau tidak ingin Xiao Gao menjadi pahlawan. Dan menyebarkan hal tentang kau tidak menolong siswa. Lebih baik sekarang kau keluar dan mencari pertolongan. Sang guru pun menyerahkan anaknya ke 3 orang murid perempuan. Dan berjalan keluar dari kelas. Sekarang yang di dalam kelas. Hanya tersisa para murid perempuan yang lemah. Nano tiba-tiba tertawa keras. Menakuti beberapa murid perempuan itu. Mereka tiba-tiba teringat dengan wajah pembunuh yang hanya ada setengah di foto. Mata dan model rambutnya sama seperti Nano. Nano pun mengambil pisau silet. Beberapa perempuan itu ketakutan dan menggunakan raket juga gunting. Bersembunyi di balik pojokan. Lalu berkata, kaulah pembunuhnya. Aku memangnya mirip dengan pembunuh. Benar-benar suatu omong kosong. Mereka merasa masuk akal. Ketawamu tadi, mau gimana pun dijelaskan juga tidak berguna. Beberapa orang ingin menyerang Nano. Dan hanya gadis kecil yang berkata, di saat orang luar dibunuh. Kakak ini jelas-jelas di dalam kelas bersama kita. Nano pun langsung menepuk tangannya. Dan di saat itu mereka semua mendengar suara teriakan Xiao Gao. Gadis kecil juga mengkhawatirkan ayahnya. Mereka bergandengan tangan berjalan keluar kelas. Seorang gadis menyuruh Xiao Lu untuk menelepon Xiao Gao. Xiao Lu pun senang, mengira mereka mau menolong Xiao Gao bersama-sama. Siapa sangka setelah mereka tahu posisi Xiao Gao. Itu tandanya mereka tahu posisi pembunuh. Kita harus berjalan ke arah yang berlawanan. Tapi Xiao Lu sengaja membawa semuanya ke arah posisinya Xiao Gao. Setelah ketahuan oleh yang lainnya, HP perempuan itu jatuh ke dalam air. Intinya, di saat ada orang yang mulai merekam kejadian itu, tiba-tiba ada orang yang muncul. Ternyata ketua OSIS itu selamat. Dia dengan panik mengatakan Xiao Gao dalam masalah. Semua orang buru-buru ke toilet. Xiao Gao badannya sudah penuh dengan darah. Saat itu TV di lorong sekolah menayangkan sebuah berita. Sang pembunuh dari awal sudah mati tergelincir dari lantai atas saat kabur. Perempuan yang mereka lihat dari bawah lubang pintu itu ternyata tidak mati. Tapi hanyalah pingsan. Jadi terakhir pembunuhnya Xiao Gao adalah salah satu dari mereka. Ahu yang kehilangan akal karena cemburu. Atau guru yang tidak berharap keburukannya tersebar keluar. Atau ketua OSIS yang didorong keluar oleh Xiao Gao. Menurutmu siapa pembunuhnya? Terakhir Nano membawa sang gadis kecil pergi mengambil HP yang merekam kejadian mereka. Di saat sang gadis mengambil HP itu, dia pura-pura tidak mengambilnya, dan dengan muka polos berbohong ke Nano. ไม่ได้ค่ะพี่นาโนะหนูหยิบไม่ถึง น้องแตงเนี่ยเชื่อไม่ทิ้งแถวเลยนะคะ อีกหน่อยก็มาสมัครเป็นเด็กใหม่ที่โรงเรียนนี้สิ น้องแตงน่าจะเข้ากันได้ดีกับทุกคน Episode ini bisa dibilang semua orang itu jahat.
Dari seorang guru hingga gadis kecil. Semua orang punya keegoisannya sendiri. Dan Nano sudah melihatnya dari awal. Aku adalah Qi Yi Guo yang suka ikuti terus ya.